Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 27. Pemikiran Topi Kuning. Sehubungan dengan kreativitas. Perbedaan antara konstruktif dan kreatif, keefektifan dan perubahan, gagasan baru, dan gagasan lama. Pemikiran topi kuning tidak berurusan secara langsung dengan kreativitas. Aspek kreatif dari proses berpikir secara khusus dicakup oleh topi berpikir hijau yang selanjutnya akan kita bahas. Memang benar bahwa aspek positif dari pemikiran topi kuning membutuhkan kreativitas. Benar bahwa penilaian positif dan aspek konstruktif dari pemikiran topi kuning sangat penting untuk kreativitas. Meskipun begitu, pemikiran topi kuning dan pemikiran topi hijau amat berbeda. Seseorang bisa jadi pemikir topi kuning yang sangat bagus, tapi sama sekali tidak kreatif. Saya melihat bahaya besar dalam salah menafsirkan kedua topi ini, karena dengan begitu, seseorang yang tidak kreatif akan merasa bahwa pemikiran topi kuning tidak cocok untuknya. Kreativitas berhubungan dengan perubahan, inovasi, invensi, gagasan baru, dan alternatif baru. Seseorang bisa menjadi pemikir topi kuning yang sangat baik dan tidak pernah punya gagasan baru. Penerapan efektif dari gagasan-gagasan lama adalah latihan yang tepat dari pemikiran topi kuning. Gagasan-gagasan tidak harus baru dan bahkan tidak perlu ada tujuan untuk mencari gagasan-gagasan baru. Pemikiran topi kuning berhubungan dengan sikap positif untuk menuntaskan pekerjaan. Keefektifan dan bukannya kebaruan adalah inti makna dari pemikiran topi kuning. Sedikit kekeliruan ditemukan dalam bahasa Inggris karena makna yang sangat luas dari kata kreatif. Ada dua aspek yang berbeda. Aspek pertama adalah aspek menghasilkan sesuatu. Dalam pengertian ini, seseorang bisa menciptakan suatu kekacauan. Seorang tukang kayu menciptakan kursi. Seorang entrepreneur menciptakan bisnis. Aspek kedua adalah aspek kebaruan. Lagi-lagi ini membingungkan karena ada dua jenis kebaruan. Aspek pertama adalah sesuatu yang baru dalam pengertian sesuatu itu berbeda dari apa yang ada sebelumnya. Misalnya, sistem komunikasi yang baru bagi kantor Anda, meskipun sistem tersebut bisa jadi digunakan di ribuan kantor lain. Aspek kedua dari baru adalah kebaruan mutlak. Itu berarti suatu invensi atau konsep yang tidak pernah ditemukan di tempat lain sebelumnya. Mengenai seniman, ada sesuatu yang dianggap sebagai dilema. Misalnya, seorang pelukis jelas sekali memunculkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Karena lukisan ini tidak mungkin sama persis dengan lukisan terdahulu, ada sesuatu yang baru. Namun bisa jadi tidak ada konsep baru atau persepsi baru dalam lukisan tersebut. Sang pelukis mungkin punya gaya yang kuat dan lalu menerapkan gaya itu untuk satu lukisan pemandangan alam ke lukisan pemandangan alam lainnya. Agaknya ada lini produksi di dalam gaya tertentu. Pemikiran topi kuning sangat berhubungan dengan menghasilkan segala sesuatu. Pemikiran topi kuning bisa berhubungan dengan pemakaian gagasan yang digunakan di tempat lain dan menjalankannya. Pemikiran topi kuning bisa berhubungan dengan melahirkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap suatu masalah. Pemikiran topi kuning bahkan bisa menentukan peluang-peluang. Akan tetapi, pemikiran topi kuning tidak berhubungan dengan mengubah konsep atau persepsi. Itu adalah urusan pemikiran topi hijau.
Mulai melihat sesuatu dengan cara yang positif bisa menciptakan persepsi baru, dan hal itu dapat terjadi dengan pemikiran topi kuning. Contoh, gelas itu bukannya setengah kosong, melainkan setengah penuh dengan whisky. Seperti halnya pemikiran topi hitam dapat menemukan dengan tepat suatu kesalahan dan mengalihkannya ke pemikiran topi hijau untuk mengoreksi kesalahan itu. Pemikiran topi kuning pun dapat menentukan suatu peluang dan menyerahkannya ke pemikiran topi hijau untuk mencari beberapa cara baru memanfaatkan peluang tersebut. Contoh, semakin banyak orang yang butuh memarkir kendaraan di kota-kota. Bagaimana kita bisa mendapat sedikit nilai dari hal itu? Kita bisa menaikkan harga sewa kamar kalau kita bisa menarik lebih banyak pelancong bisnis ke hotel ini. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mari kita memakai gagasan yang lazim, dan lalu mari kita memakai topi berpikir hijau kita untuk menemukan beberapa gagasan baru. Bab 28. Ringkasan pemikiran topi kuning. Pemikiran topi kuning bersifat positif dan konstruktif. Warna kuning menyimbolkan cahaya matahari, keadaan terang, dan optimisme. Pemikiran topi kuning berhubungan dengan penilaian positif, seperti halnya pemikiran topi hitam berhubungan dengan penilaian negatif. Pemikiran topi kuning mencakup spektrum positif yang terbentang dari logis dan praktis di satu ujung spektrum hingga impian, visi, dan harapan di ujung lain spektrum. Pemikiran topi kuning memeriksa dan menyelidiki nilai dan manfaat. Pemikiran topi kuning lalu berusaha menemukan sokongan logis untuk nilai dan manfaat ini. Pemikiran topi kuning berusaha menyampaikan optimisme mendasar yang logis, tapi tidak terbatas pada hal ini. Jenis optimisme lain yang tersedia diberi label dengan tepat. Pemikiran topi kuning bersifat konstruktif dan generatif. Dari pemikiran topi kuning dihasilkan proposal dan usulan yang konkret. Pemikiran topi kuning berhubungan dengan operasi dan mewujudkan segala sesuatu. Keefektifan merupakan sasaran dari pemikiran konstruktif topi kuning. Pemikiran topi kuning bisa bersifat spekulatif dan pencarian peluang. Pemikiran topi kuning juga memberikan kesempatan pada visi dan impian. Pemikiran topi kuning tidak berhubungan dengan euforia positif saja, yaitu topi merah, dan tidak secara langsung berhubungan dengan penciptaan gagasan-gagasan baru atau topi hijau. Selesai sudah kita membahas tentang topik kuning, dan kita akan masuk ke topik topi hijau. Prolog. Topi hijau adalah topi energi. Bayangkan tumbuh-tumbuhan. Bayangkan pertumbuhan. Bayangkan dedaunan dan dahan-dahan baru. Topi hijau adalah topi kreatif. Dengan topi hijau, kita menyampaikan gagasan-gagasan baru. Dengan topi hijau, kita memaparkan pilihan dan alternatif. Ini termasuk alternatif yang jelas dan alternatif baru. Dengan topi hijau, kita berusaha mengubah dan memperbaiki gagasan-gagasan yang diusulkan. Nilai dari topi hijau adalah bahwa waktu khusus diberikan kepada semua orang untuk melakukan upaya kreatif. Kreativitas tidak lagi hanya urusan pencetus gagasan sementara. Semua orang lain duduk mengitari, seraya menunggu untuk mengkritik suatu gagasan. Ketika topi hijau digunakan, semua orang diharapkan melakukan upaya kreatif. Kalau tidak, tetaplah diam. Orang-orang tidak suka berdiam diri.
Jadi mereka melakukan upaya kreatif. Penyediaan waktu yang disengaja untuk upaya kreatif adalah hal yang sangat penting. Hal itu mengakui bahwa kreativitas adalah unsur penting dalam proses berpikir. Aspek prospek juga sangat penting. Orang-orang sangat bagus dalam melakukan sesuatu yang diharapkan dari mereka. Orang-orang sangat bagus dalam memainkan permainan yang mereka ketahui sedang berlangsung. Akibatnya, orang-orang yang tidak pernah menganggap diri mereka kreatif mulai melakukan upaya kreatif. Keyakinan mereka meningkat dan mereka segera menjadi kreatif yang lainnya. Dengan topi hijau, Anda diberikan kesempatan untuk menyampaikan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan memainkan peranan yang jauh lebih besar dalam proses berpikir dibanding yang diyakini oleh kebanyakan orang. Tanpa kemungkinan, Anda tidak bisa membuat kemajuan. 2000 tahun lalu, teknologi Tiongkok jauh melampaui teknologi Barat. Lalu kemajuannya tampak berakhir. Penjelasan yang seringkali diberikan adalah bahwa bangsa Tiongkok tidak mengembangkan hipotesis. Tanpa perangkat lunak pikiran yang penting ini, mustahil membuat kemajuan. Mereka yang meyakini bahwa kemajuan berasal dari analisis informasi dan tindakan kesimpulan yang logis, sebenarnya sama sekali keliru. Tanpa kerangka kemungkinan, kita bahkan tidak bisa melihat informasi dalam cara-cara baru. Dengan memakai topi hijau lah serangkaian usulan tindakan disampaikan. Kita bisa melakukan ini, atau ini, atau ini. Topi hijau juga digunakan untuk mengatasi beberapa kesulitan yang disampaikan saat memakai topi hitam. Topi hijau mungkin saja menganjurkan perubahan gagasan untuk mencegah terjadinya kesulitan. Topi hijau mungkin saja menganjurkan perlunya gagasan tambahan. Topi hijau meliputi kreativitas tanpa persiapan dan kreativitas disengaja. Jika topi hijau telah menghasilkan banyak sekali gagasan dan kemungkinan, bisa jadi tidak ada cukup waktu di sesi itu untuk mempertimbangkan semuanya. Topi merah bisa digunakan kemudian untuk memilih gagasan-gagasan itu yang kelihatannya sesuai untuk kerangka tertentu. Misalnya, kerangkanya bisa jadi gagasan berbiaya rendah atau gagasan yang mudah diuji. Gagasan lainnya bisa ditangani nanti. Dengan begitu, energi dari topi hijau masih bisa digunakan dengan cara praktis. Selesai sudah saya bacakan bab 27 dan 28. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.